Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 Bahasa Indonesia KD 3.3, kemudian IPA 3.8 dan IPS KD 3.1 untuk pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang keempat, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang terakhir, nomor 6, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Ya, itulah tujuan pembelajaran 1. Ya, untuk pembelajaran 1 mengenai hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal tentang padi. Kalian bisa simak bacaan yang ada di buku paket kalian. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi.
Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Ya, itulah tadi bacaan mengenai padi. Berikutnya adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Ya, itulah 5 hal agar mempertahankan padi tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kalian amati gambar di bawah ini. Kemudian kalian tuliskan sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Ya. Dari ketiga gambar tersebut, kalian supaya membuat pertanyaan minimal 5 di buku tulis kalian. Ya, setelah kalian mengamati gambar tersebut, yaitu yang pertama gambar pantai, yang kedua gambar dataran tinggi, dan yang ketiga yaitu gambar dataran rendah. Mari kita bahas satu persatu. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Untuk yang kedua yaitu dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Sedangkan dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Setelah kalian mengerti pengertian pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah, silakan kalian kerjakan cari tentang lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, kemudian manfaat, dan mata pencarian penduduk pada masing-masing daerah, yaitu daerah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran 2, yaitu PPKN KD 3.2 dan SBDP KD 3.4. Untuk tujuan pembelajaran 2, yang pertama,
Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan refleksi diri mengenai hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak dengan terperinci. Untuk yang nomor 3 dan nomor 4 yaitu tujuan pembelajaran matematika. Kemudian yang kelima, setelah mengamati, siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat kolase dari bahan alam dengan teknik yang kreatif. Itulah tujuan pembelajaran 2. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Kemudian apa hak dan kewajiban kita? Ya, mari kita lanjutkan pembelajaran kedua. Kalian simak bacaan berikut. Setiap hari Benny, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya. Namun, adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Ya, kemudian pertanyaannya kalian kerjakan 1 sampai dengan nomor 7. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Benny, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari. Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Bagaimana dengan kamu? Apakah kalian sudah memanfaatkan makananmu dengan baik? Ya, kalian perhatikan gambar di bawahnya. Dalam proses menanam padi, yang pertama yaitu sawah dibajak. Kemudian padi ditanam kurang lebih 21 sampai 30 hari. Kemudian pada hari ke-100 padi mulai berbiji. Kemudian pada hari 100 ke-20 padi baru bisa dipanen. Kemudian pada hari 122 padi diambil dari sawah. Pada hari 130 padi dijemur dan digiling. Pada hari 132 biji padi siap menjadi beras dan kemudian nasi siap dimakan atau disantap. Ya, itulah proses dari awal hingga akhir dalam menanam padi. Kemudian selanjutnya kalian perhatikan gambar berikut. Ada gambar A, B, dan C. Gambar A, orang sedang menebang pohon. Kemudian gambar B, ada anak yang sedang menanam pohon. Kemudian gambar C, ada anak yang sengaja memetik daun pohon tersebut.
Nah, kalian jawab pertanyaan dari gambar tersebut. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Ya, itulah yang dimaksud antara hak dan kewajiban kita dalam memelihara tanaman yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk SPDP-nya, kalian saatnya berkreasi, membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apakah itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Ya, amatilah gambar kolase yang ada di buku paket kalian. Di situ terdapat gambar kupu-kupu. Ya. Adapun langkah dalam membuat kolase yang perlu diperhatikan antara lain bahan-bahannya yaitu daun, batang tumbuhan, dan lem. Alatnya yaitu gunting. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu siapkanlah bahan. Ya, buatlah sketsa gambar yang kamu sukai, atau kamu bisa meminta sketsa gambar kepada orang tuamu, atau enggak nanti Pak Guru buatkan. Kemudian aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambar tersebut. Perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Ya, setelah selesai, kolase kalian bisa kalian pajang untuk hiasan di rumah kalian. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat meski masih belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.